Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Yakti. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia membaca sastra dan non-sastra. Simak video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa tetap semangat belajar. Check this out. Bahasa Indonesia, materi membaca sastra dan non-sastra. Di minggu lalu kita sudah belajar bahasa Indonesia materi menggali informasi tersurat dan tersirat dari sebuah teks atau informasi. Di video kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia membaca sastra dan non-sastra. Langsung saja kita simak video berikut ini. Menentukan makna kata atau istilah pada teks. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Sementara makna memiliki pengertian hubungan pertalian antara bentuk dan acuan. Jenis-jenis makna. Yang pertama, makna denotasi, yaitu makna dasar atau makna yang menunjuk langsung atau sesuai dengan acuan atau referennya. Yang kedua, makna konotasi, yaitu makna tambahan atau makna tidak sebenarnya dan tidak mengacu referensi. Jadi kalau denotasi itu nyata dan langsung, sementara konotasi itu kiasan atau tidak sesuai, tidak sebenarnya. Lalu yang selanjutnya adalah makna leksikal, yaitu sebagai satuan bebas. Makna ini dapat disejajarkan dengan makna denotasi. Yang selanjutnya ada makna gramatikal, yaitu suatu satuan bahasa yang dimiliki melalui proses gramatikal. Kemudian makna idiomatik, yaitu terdapat pada kelompok kata tertentu yang tidak dapat ditelusuri asal-usul kemunculannya. Makna ini bersifat kiasan, jadi idiomatik ini hampir sama dengan konotasi tadi ya, bersifat kiasan. Lalu yang selanjutnya adalah materi membaca sastra. Di dalam sebuah karya sastra, terdapat unsur instruktif karya sastra. Adapun yang menentukannya, yang pertama yang akan kita bahas adalah tokoh utama, yaitu tokoh sentral atau tokoh yang sering berperan dalam cerita. Penggambaran watak atau sifat tokoh terbagi menjadi 3 untuk penggambaran watak dan sifat tokoh. Yang pertama, protagonis yang bersifat baik, kemudian antagonis yang bersifat kurang baik atau jahat, dan tritagonis menjadi penengah konflik antara tokoh antagonis dan protagonis. Kemudian selanjutnya adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah keterangan yang menyebutkan waktu, ruang atau tempat, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Ada beberapa macam latar. Yang pertama, latar waktu, menerangkan kapan peristiwa itu terjadi, misal pagi, siang, sore, malam, ketika matahari terbit, terbenam, dan seterusnya. Kemudian latar tempat, menerangkan di mana peristiwa itu terjadi, misalnya di pasar, di hutan, di teras, di kelas, di sekolah, di halaman rumah, dan seterusnya. Kemudian latar suasana, yaitu bagaimana suasana peristiwa drama itu terjadi, misalnya suasananya senang, sedih, dan bisa juga bercampur-campur, bergembira, bersedih, ataupun yang lainnya. Latar sosial, yaitu menggambarkan tempat sosial masyarakat terjadi, misalnya lingkungan pasar, di lingkungan pondok pesantren, di lingkungan masyarakat pedesaan, di lingkungan masyarakat kota, di lingkungan kerajaan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah menentukan unsur intrinsik karya sastra. Ada konflik, amanat, dan tema. Yang pertama, alur. Alur merupakan jalinan atau rangkaian peristiwa berdasarkan hubungan waktu atau hubungan sebab akibat, menggambarkan jalannya cerita dari awal sampai dengan akhir. Alur cerita meliputi yang pertama, pengenalan situasi, kemudian awal konflik, mulai ada konflik, kemudian puncak konflik atau klimaks, dan yang terakhir adalah penyelesaian konflik. Lalu, apa yang dimaksud dengan konflik itu? Konflik adalah bagian dari karya sastra yang menyuguhkan bagian pertentangan tokoh-tokoh dalam cerita. Pertentangan bisa terjadi secara lahiriah, perang, berkelahi, debat, disanggah, dan sebagainya.
pertentangan batin misalnya berada di hati tokoh, ada ragu untuk menentukan suatu langkah dalam cerita tersebut ya, atau bingung dalam dua pilihan yang sama-sama harus dipilih. Kemudian bagian dari sastra pada konflik ini harus ada di dalam cerita, karena harus ada masalah, harus ada sesuatu yang dibahas untuk diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah amanat, yaitu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Dapat disampaikan secara implisit atau memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku tokoh menjelang cerita berakhir. Dan bisa secara eksplisit, yaitu penyampaian seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Nah, ini caranya. Untuk mengetahui ini harus membaca cerita sampai tuntas atau membaca seluruh cerita itu sampai selesai. Jadi tadi yang kita bahas untuk yang amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada si pembaca melalui karyanya. Kemudian tidak hanya pembaca ya, penonton juga bisa, audiens. Disampaikan secara implisit, itu berada di akhir cerita, dan disampaikan secara eksplisit, penyampaiannya seruan, saran, peringatan, dan lain sebagainya, itu kita harus membaca seluruh rangkaian cerita tersebut sampai dengan tuntas. Kemudian yang nomor 4 adalah tema, yaitu suatu inti atau ide pokok dalam suatu cerita. Cara menemukan tema: temukan ide pokok cerita tersebut. Tema dapat ditentukan dengan menyimpulkan seluruh peristiwa yang dialami oleh tokoh cerita. Dapat disampaikan dalam satu kalimat. Lalu untuk selanjutnya adalah menentukan nilai-nilai cerita. Karya sastra yang baik senantiasa mengandung nilai-nilai yang dapat memperluas atau memperkaya wawasan sehingga meningkatkan harkat hidup. Nilai dalam karya sastra ada yang bersifat edukatif, menambah pengetahuan, hiburan, atau memanusiakan manusia, sehingga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nilai karya sastra dikemas dalam wujud struktur karya sastra yang secara implisit terdapat dalam alur cerita, latar, tokoh, tema, dan amanat. Adapun nilai-nilai tersebut diantaranya yang pertama adalah nilai moral, yaitu yang berkaitan dengan budi pekerti atau baik buruk tingkah laku. Yang kedua adalah nilai religius atau keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntunan agama atau suatu keyakinan. Kemudian nilai pendidikan, nilai etis atau keindahan, nilai sosial kemasyarakatan atau yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan norma masyarakat, nilai etika yaitu nilai sastra yang berkaitan dengan sopan santun, nilai politis, nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat, dan nilai kemanusiaan yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat manusia. Nah, di dalam karya sastra kita juga dapat memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita. Cerita memuat peristiwa atau kejadian dalam cerita memuat konflik atau masalah. Sebagai pembaca dapat memprediksi yang berkaitan dengan isi cerita. Prediksi dapat berupa penyebab masalah atau akibat dari masalah dalam isi cerita. Pembaca dapat memprediksi kejadian dalam cerita dengan memahami isi berita secara menyeluruh. Lalu, poin yang selanjutnya setelah ada nilai-nilai cerita, akan ada yang namanya menentukan keteladanan tokoh cerita. Keteladanan tokoh cerita merupakan hal yang patut dicontoh pada diri tokoh yang ada dalam cerita. Misalnya, sikap, perilaku, atau perbuatan. Kita dapat memahami sikap, perilaku, atau perbuatan tokoh dengan membaca cerita secara keseluruhan, kemudian ditemukan sikap, perilaku, atau perbuatan bersifat baik atau yang jahat. Sikap, perilaku, dan perbuatan yang baik itulah yang harus kita teladani. Oke, jadi itu tadi untuk menentukan nilai-nilai cerita. Untuk materi bahasa Indonesia yang berkaitan dengan materi ini, saya cukupkan sekian.
Kita berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.